No, siapa yang sudah sendiri? Siapa berdoa dimulai. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Mendengar. Mengingat. Fokus. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sebelum ibu mulai pelajaran, coba kalian perhatikan yang ibu sampaikan ini. Ya, kalau kalian punya 12 kue dan ingin membagikan kepada teman-temannya, berapa banyak kemungkinan atau cara yang bisa kalian membagi kue tersebut? Kuenya ada 12. Berapa caranya supaya kue itu habis dibagi? Coba dipikirkan dulu. Ada berapa cara dia bisa membagi habis bilangan atau kue yang 12 itu? 1, 6, kelompok 2, berapa? Sama atau berbeda? Kelompok 1, 6, kelompok 2, 3, dan 4 berapa? 6, kelompok 6 juga 6, kelompok 4 juga 6, kelompok 2 dan 3? Punya jawaban berbeda? Ya, 6, kelompok 3? Sama ya, sama-sama 6. Coba kita lihat benar atau tidak jawaban dari kelompok 1. Jadi benar ya, ada 6 kemungkinannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi ada 6 kemungkinannya. Kalau misalnya temannya ada 12, cuma 1 dia kan? Yang pertama. Kemudian kalau cara yang keduanya, kalau dia temannya ada 2, berarti 12 dibagi 2. Juga perlu habiskan, yaitu ada 6 kue dia dapat. Kalau ada 3 temannya dapatnya 4 kue. Kalau 4 temannya 3 kue. Kalau 6 temannya 2 kuenya. Kalau 12 temannya 1 kuenya. Catatannya, teman minimal 2 orang, maka ada 5 caranya. Semua di atas kecuali 1 teman dapatnya 12 kue. Ya. Kita lanjut. Konsep membagi rata atau mencari kelipatan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membagi kue kelipatan, langkah saat baris berbaris, atau bisa juga mencari kapan waktu kita berjumpa dengan temannya. Kemudian ibu lanjutkan, tujuan pembelajaran kita ada 4. Hari ini kita belajar KKA yang diintegrasikan dengan pelajaran matematika. Beberapa hari yang lalu kita belajar tentang faktor dan kelipatan ya. Mari sekarang kita lihat aplikasinya dengan KKA seperti apa matematika di dalam KKA-nya. 1, tujuannya
yaitu berpikir komputasional dalam mencari faktor dan kelipatan. Yang keempat, menghubungkan bilangan dengan menggunakan sederhana dalam kode, bisa melalui plak atau akrak. Tapi semuanya sudah mempelajari ini? Oke. Jadi judul pembelajaran kita adalah faktor dan kelipatan. Coding dan kecerdasan artifisial itu adalah singkatan dari kata. Nah, ini gambar air kan? Yang biasa pada dia. Ibu lanjut ke materi. Oke? Ya. Coba perhatikan yang ibu tulis di depan. Nanti didiskusikan sebentar ya. 2 menit aja. Berapa ini? 12. Silahkan kalian diskusikan bagaimana supaya kalian bisa mendapatkan faktor dan kelipatannya. Kemarin kan sudah diajarkan. Faktor apa? Bilangan yang habis dibagi. Kalau kelipatan, kalian bilangan asli. Coba bikin sini ya. Kelompok 4 6 ya. Jadi faktor 12 ada 6 nanti ya. Kelompok mana lagi? Nanti ini kelompok 1. Tadi memimpin kelompok 1 ya. Yang sekarang kelompok 4. 1 menit lagi ya. 4, Ini dengan 6, 12, ya. 2, 4, Ya, tunggu berapa buah? 1, 2, 6 juga. 4, Nanti sama ya. 6, Nanti masih kelompok 1 ya. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 4, Nah, yang lainnya? 12, Oke, dua. Berapa? 6 juga. 6, 6, 6. Kalau ketiga di mana? Sama? Oke. Berarti semuanya menemukan 6 ya? Jawabannya semuanya benar. Beri tepuk tangan sendiri. Faktor 12. Baiklah. Ini kalau kelompok 3 yang terakhir, coba kelompok 3 sebutkan apa aja faktor dari 12? 1, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 12, 12. Jadi ada berapa faktornya kan? 1, 2, 3, 4, 5, dan 2. Susunan seperti ini disebut dengan dekomposisi. Kan dijabarkan satu-satu, oke? Kita lanjut ya. Ini dia penjelasannya lebih jelasnya. Ya, lihat kan? Ada semuanya, oke. Nih, soalnya peserta didik diminta memecahkan 12 menjadi faktor-faktornya. Ini kalau dengan cara dekomposisi. Nanti penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut. Ini cara singkat ya. Jadi sudah disebutkan tadi kan oleh kelompok 3. Semuanya dapat ini kan? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini secara dekomposisi. Komposisi dari faktor yang habis dibagi 12. Bagaimana kalau dengan cara algoritmik? Dia kan ada 4 caranya. Nih, kalau dengan cara algoritmik mulai dari angka 1. Karena semuanya faktor kelipatan mulai dari angka 1. Dia kan bilangan asli. Kemudian periksa lagi langkah yang keduanya, periksa apakah 12 bisa dibagi habis dengan angka tersebut. Berapa saja? Kemudian yang ketiga langkahnya catat sebagai faktor dan diulangi lagi sampai dia habis menjadi 1. Maka dapatlah hasilnya 1,
Oke. Ini pengertiannya. Kita ulang sedikit. Faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Jadi kalau dia tidak habis dibagi bukan faktor. Ya, itu beda lagi dia. Contoh faktor dari 12-nya tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian kelipatan. Kelipatan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Ya. Kelipatan dari 6 adalah, mulainya dari 6 ya. 6, kemudian 12, 18, 24. Makanya sudah kelas 5 sudah wajib menghafal, sudah hafal perkalian 1 sampai 10 minimalnya agar lebih gampangnya. Ini sebelum kita lanjut ke materi hubungan KKA-KA-nya, coba dulu Ibu kasih soal tentang kelipatan ya. Nah ini, coba 2 menit aja bisa ya. Kerjakan yang nomor 3-nya. Kelipatan 6 dan 8. Menentukan polanya. Silakan 6 dan 8. Kelipatan berarti kelompok 1 mungkin ya. Kelompok 3. Kelipatan 4 berapa saya? Ya dulu yang lain. Biar kelompok ini saja dulu. Kelipatan berapa? 6 polanya. Kemudian dari kelipatan 6 dan 8 ini siapa yang bisa? Ini akan muncul nanti yang muncul angkanya sama, akan muncul kelipatan persekutuan terkecilnya. Kelompok mana bisa jawab? Jangan. Oh ini kelompok 1 dan 3 lagi, yang lain lah. Kelompok 4 lagi. Berapa? KPK dari kelipatan 6 dan 8? 12. Ingat kalau persekutuan yang sama ya. 24. Oke. Berarti tidak bisa semua ya. Jadi adalah 24. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum nanti Bu bagikan data prinsipnya. Pertama, kelihatan nggak? Aku bagus dulu ya. Oke. Yang pertama, secara dekomposisi, yaitu memecah bilangan menjadi faktor-faktor kecil. Sudah bisa tadi semuanya kan? Alhamdulillah sudah bisa tadi semuanya. Tentukan faktor dari 36. Ini dia. Satu ini tahu kan? 1 dikali 36 hasilnya 36. 2 dikali 18 hasilnya 30. 3 dikali 12 35. 6 dikali 6. Itu dia. Ya pokoknya kalau faktor dia harus habis dibagi. Oke? Yang habis dibagi yang ditulis. Kalau tidak habis dia dibagi tidak ditulis. Seperti
Baca angka 5 kan yang ditulis itu, karena nggak habis dibagi 36. Yang ditulis hanya yang habis saja. Ini dia secara dekomposisi, memecahkan bilangan menjadi faktor-faktor kecilnya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu menemukan pola pelipatan. Contohnya, tuliskan 6 kelipatan pertama. Apa saja pola yang kamu temukan? Kalau kelipatan mulai dari angkanya di awalnya. 8. 6 ya. Berarti hanya 6 buah mintanya. Pertama adalah ditulis lagi angka 8 berarti itu 8 dikali 1 kan? Kemudian yang keduanya tentu 8 dikali 2. Hasilnya adalah 16. ini dari mana datangnya? 8 dikali 3. 24. Lalu 8 dikali 4. kemudian 8 dikali 5. terakhir 8 kali 6. kenapa cuma sampai 6? Karena dia minta 6. Karena mintanya cuma 6 kelipatan. Kalau 7 berarti berapa di sini? 56. 56. Kalau 10 berarti berapa? 80. Ah, ya dapat kita semuanya. Jadi yang ini adalah setiap bilangan bertambah 8. Itu polanya ya. Setiap bilangan ditambah 8. Lanjut dulu ya. Nanti bisa tidaknya Ibu lihat dari kalian teman-teman. Yang ketiga, secara atraksi, yaitu dia hanya fokus pada bilangan yang relevan. Relevan itu kata yang sesuai. Contoh dari daftar bilangan 6, 12, 18, 20, 24, 27, 30. Manakah yang merupakan kelipatan 6? Nah, tunggu dulu. Jadi ini dia memberi soal secara acak, lalu kalian tentukan kelipatan 6-nya. Yang relevan yang mana? Yang sesuai. Itu yang 12. pertama kali tentu 6 kan? 12. Tunggu dulu. Kalau masuk bilang ya ini masuk tidak? Ini? Jadi itu dia. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24 dan 30. Itu secara atraksi. Oke? Yang sesuai jawabannya yang dipilih. Yang relevan. Yang terakhir yang keempat, algoritmik. Langkah sistematis menentukan faktor atau kelipatan. Ini ada 2 contohnya yang bikin. Yang menentukan faktor 1, yang kedua kelipatan. Karena kita belajarnya tentang faktor dan kelipatan. Bantu. Ya. Langkah algoritmik untuk mencari faktor dari 20. Berarti langkah pertamanya ingat mulai dari angka berapa? 1. Kemudian periksa angka berapa saja yang habis dibagi 20. Ya. Kalau sudah ketemu, berarti di sini kita bikin ya. 20. Mula-mula 20 dibagi 1. Berapa? 2. Nah, lalu kemudian bagi 3 bisa? Bagi 4. Berapa? 5. Kemudian kemudian apa? Ini dia. Kalau udah ketemu baru disalin di sini hasilnya ya. Jadi faktor 20, 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Yang kedua. Ini bisa? Yang kedua. Tuliskan langkah algoritmik untuk menampilkan kelipatan 7. Ingat ya.
kurang dari 50. Berarti nggak sampai 50. Angkanya sama. Mula-mula mulai dari 7. Kemudian tiap kelipatannya ditambah 7. Gantikan sebelum dia menghasilkan angka Kurang dari 50. Mari kita coba. Kalau kelipatan dikali atau dibagi? Kali. Jangan terbalik ya. Berapa? Kelipatan. Nanti mula-mula 7 dikali 1. Sudah itu? Kemudian lalu ada lagi? Nanti sampai sini aja. Inilah kelipatannya ya. 7, 14, 9. Kira-kira bisa sampai di sini? Baiklah, kita lanjut sedikit lagi. Ini relevansinya, hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa untuk membagi duit secara adil, menentukan waktu bertemu dengan seseorang, kapan pas waktunya, atau menghitung jadwal kegiatan yang berulang. Jadi sampai sini ya materinya, oke? Yang kalian bilang paham tadi, coba anak-anak ibu kerjakan LKPD-nya. Nanti kalau mau dilihat lagi materinya dibilang ya. Setelah ibu bagikan nanti duduknya diputar per kelompoknya, oke? Kemudian ini ada nanti yang akan dilem. Nanti akan ibu kasih ininya. Dah, putar langsung. Ini kalian belajar. Dibuka. Di sini untuk itu mengerjakannya tinggal 15 menit ya. Coba dikerjakan. Biar buat bagi ke kakak. Iya. Oh ini. Itu dibuka Ca. Satu dibuka ya. Dibagi-bagi biar cepat. Ingat ya, jangan lupa bikin hari, tanggal dengan nama kelompoknya. Ibu, kata Raja kode-kode ini yang kan ya? Bisa. Gambarnya. Udah ya, satu udah. Lanjutkan kerjakannya, masih ada waktunya. Coba dipikirkan dulu mengerjakannya. Punya. Lihat baik-baik kartu yang kalian punya. Apakah dia A, B, C, atau E? Dah? Yang teliti mengerjakannya ya. Iya, berurutan. Akan periksa apakah bilangan 20 dapat dibagi. Coba lihat di situ. Nomor 1 petunjuk nomor satunya A atau enggak? Apa nomor 1 apa di situ? Nah, berarti ini. Paham? Berarti ini dulu.
Ini nanti nempelnya ini dulu ya. Oh, begitu. Oke. Oh, udah Coba yang di sini, Bu lihat. Ada sampai mana? Coba sini Bu lihat. Iya, buat. Kesimpulannya, kan ada 4 tadi kan? Itu kan ada tuh. Ini Bu lihat kartunya, kalian udah benar? Nah, ini betul. Isi perintahnya kok 1, 2 ini. Yang B ini. Berarti ini mulai dari mana? Kan bukan. Nomor satunya memang A. Emang nggak di depan? Ini dia nih. Tuh yang pertama B lah. B. Yang di sini bukan ini, tapi ini loh perintahnya. Berarti ini mulai dari angka 1. Makanya Bu bilang di sini untuk coretnya, di sana ya artinya, oke? Nah, Berarti ya. Iya, ini kan B. Jadi ini diganti B, ini tetap kayak gini. Enggak, kok kayak itu kata-katanya kan ini. Mulai dari angka 1. Iya. Udah, itu kan dibuat. Ini jawabannya. Ini B di sini, ini disalin di sini. Kan isi perintahnya ini mulai dari angka 1. Berarti di sini sisi beri. Belum lagi. Kedua ini kartu A, perintahnya ini yang ditulis. Nah, silakan dikerjakan. Ibu semuanya? Oke, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Perwakilannya kumpulkan ke depan kertasnya. Perwakilan aja kumpulkan. Nah, ya. Pada datang ke sini. Ada di meja. Kami dari kelompok 4 akan membacakan Aktivitas kami 12 dan 24. ya, lanjut aktivitas 2-nya bacakan. 1. Bacalah instruksi di bawah ini. 2. Susun kartu printer sesuai urutan angka yang benar. 3. Tempelkan Foto. Dah, silakan ditutup. Sekian. sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Kasih. Kelipatan 4. Nah, sekarang depan tuh adalah, ulang lagi suaranya. Silakan. Ulang balik. Faktor adalah Bilangan yang yang habis dibagi. habis dibagi. Siapa yang mau kesimpulan kedua bisa dibacakannya? Oke, Kaisa masih kelompok 1. Oke. Kelipatan adalah bilangan yang habis dikali. Kelipatan adalah Bilangan yang habis dikali. bilangan Yang habis bilangan yang habis. Bilangan yang habis dikali. Oke, ada udah tadi gantian. Bu saya. Gantian lah. Oke, Laura. Algoritmik boleh. Apa? Oke,
kesimpulan pelajaran kita hari ini. Sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian silahkan jawab soal ini ya. Bikin namanya di belakang atau di sampingnya juga boleh. Kasih Bu. Udah ada. Oke. Udah. Udah diambil gambarnya ya. Oke, udah siap semuanya ya. 3, 4. Ambil gambar ini, sudah itu baru post. Sudah diambil. Foto. Dua soalnya ada PR1 di rumah, oke? Cari faktor. Cari faktor dan kelipatan. Cari faktor dan kelipatan bilangan usia anggota keluarga di rumah. Anggota keluarga di rumah dengan 4 cara berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional. Dikumpul minggu depan ya. Komputasional Bu. Iya. Ya. Jadi carilah faktor dan kelipatan dari bilangan usia anggota keluarga di rumah dengan 4 cara berpikir